Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang pengujian hipotesis proporsi. Dengan saya sendiri yaitu Azhari Yudhistianur Rahman dan teman saya M. Alaikal Falad dan M. Wisnu Aditya. Slide next. Pengertian proporsi yaitu adalah suatu pecahan, rasio atau persentase yang menunjukkan suatu bagian populasi atau sampel yang mempunyai sifat luas. Sebagai contoh, yaitu survei tentang tingkat pendidikan konsumen dengan mengambil sampel 70 orang, 30 orang dinyatakan berpendidikan SMU. Jadi sampel proporsi yang berpendidikan SMU adalah 30/70, yaitu 42,86%. Uji proporsi seperti pada gambar di sini, yaitu dapat kita tuliskan dengan rumus P proporsi populasi sama dengan sampel per N, yaitu populasi. Kemudian pembagian uji proporsi yaitu ada dua, pengujian proporsi satu populasi dan pengujian proporsi dua populasi. Next. Pengujian proporsi satu populasi yaitu uji hipotesis mengenai proporsi diperlukan di banyak bidang. Seseorang politikus tentu ingin mengetahui beberapa proporsi pemilih yang akan memilih partainya dalam pemilihan umum mendatang, atau semua pabrik yang berkepentingan mengetahui proporsi barang cacat selama pengiriman. Pengujian proporsi satu populasi merupakan pengujian hipotesis deskriptif. Pengujian generalisasi hasil penelitian yang didasarkan pada satu sampel, yaitu pengujian variabel bersifat mandiri, hipotesis tidak berbentuk perbandingan ataupun hubungan antar dua variabel atau lebih. Next. Pengujian proporsi satu populasi, yaitu satu hipotesis. Terdiri dari dua bentuk, yaitu hipotesis untuk uji dua arah dan hipotesis untuk uji satu arah. Sementara untuk hipotesis uji dua arah yaitu adalah dengan rumus H0 sama dengan P sama H0 dibagi P sama dengan P0. H1 dibagi P sama tidak sama dengan P0. Kemudian untuk hipotesis yang uji satu arah yaitu seperti di bawah ini, H0 bagi P sama dengan P0, H1 bagi P kurang lebih P0, atau H0 bagi P sama dengan P0 dan H1 bagi P lebih dari P0. Next. Pengujian proporsi satu populasi yang kedua yaitu tingkat kepercayaan atau tingkat signifikan. Yaitu tingkat kepercayaan yang sering digunakan dalam pengujian statistik adalah 95% atau 1 min A, yaitu 0,95. Kemudian tingkat kepercayaan bisa dikurangi sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukan, misalnya 90%. Selain itu bisa juga diperbesar jika menginginkan tingkat ketelitian yang lebih tinggi, misalnya menjadi 99%. Jika disebutkan bahwa tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95% atau 1 min A yaitu 0,95, maka tingkat signifikan adalah 5% yaitu 0,05. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Alaikal Fala. Wisnu Aditya, maaf. Yang ketiga yaitu statistik uji. Statistik uji yang digunakan dalam uji proporsi satu populasi adalah dengan rumus Z sama dengan populasi dikurangi populasi awal dibagi akar populasi awal 1 dikurangi populasi awal dibagi N. Yang keempat adalah daerah kritis. Titik kritis adalah titik yang digunakan pada pengambilan keputusan, yaitu sebagian dasar untuk menolak atau tidak menolak H0. Titik kritis untuk uji dua arah adalah min Z A per 2 dan Z A per 2. Satu arah adalah min Z A per 2 untuk H1 P kurang dari P0 dan ZA untuk H1 sama dengan
1 dibagi P kurang lebih P0. Keputusan. Uji dua arah adalah tolak H0 apabila Z dari ZA dibagi 2 atau Z lebih dari ZA per 2. Satu arah adalah 1 dibagi P kurang dari P0 tolak H0 apabila Z kurang dari min ZA dibagi P kurang lebih dari P0 apabila Z lebih dari ZA. Contoh kasus yaitu sebagai berikut. Suatu obat penenang ketegangan saraf diduga hanya hasil percobaan dengan obat baru terhadap 100 orang dewasa penderita ketegangan syaraf yang diambil secara acak menunjukkan bahwa obat baru ini efektif. Apabila ini merupakan bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa obat baru itu lebih baik dari yang beredar dari sekarang. Gunakan taraf nyata yaitu 0,05 dan cara menjawabnya seperti gambar di sebelahnya. Dengan memiliki kesimpulan Z bit lebih dari Z tabel yaitu 2,04 lebih dari 1,645 sehingga H0 ditolak dan disimpulkan bahwa obat baru tersebut memang lebih unggul dari yang biasa. Pengujian proporsi dua populasi. Yang pertama yaitu uji hipotesis proporsi dua populasi adalah pengujian dua proporsi yang masing-masing proporsi tersebut berasal dari dua populasi yang berbeda. Pengujian dua proporsi digunakan ketika akan membandingkan apakah proporsi pada populasi pertama lebih kecil atau sama atau lebih besar dibandingkan proporsi pada populasi kedua. Misalnya, ada orang tua yang akan memasukkan anaknya ke SMA. Dia masih menimbang-nimbang apakah akan dimasukkan ke sekolah A atau sekolah alternatif lain yaitu sekolah B. Ia merasa yakin menyekolahkan anaknya ke sekolah A apabila proporsi siswa yang lulus ke perguruan tinggi negeri dari sekolah A lebih daripada sekolah B. Rumus dari pengujian proporsi dua populasi yaitu yang pertama hipotesis uji proporsi dua populasi terdiri dari dua bentuk yaitu hipotesis uji dua arah dan hipotesis uji satu arah. Uji dua arah digunakan untuk mengetahui apakah dua populasi memiliki proporsi yang sama atau tidak. Sedangkan uji di satu sisi digunakan untuk mengetahui apakah populasi pertama memiliki proporsi yang lebih kecil atau lebih besar dibandingkan dengan proporsi pada populasi kedua. Rumus dari hipotesis pengujian proporsi dua populasi. Yang kedua yaitu tingkat kepercayaan atau tingkat signifikansi. Tingkat kepercayaan yang sering digunakan dalam pengujian statistik adalah 95% atau 1 dikurangi A sama dengan 0,95. Tingkat kepercayaan bisa dikurangi sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukan, misalnya 90%. Selain itu, bisa juga diperbesar jika menginginkan tingkat ketelitian yang lebih tinggi, misalnya menjadi 99%. Tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95% atau 1 dikurangi A, yaitu 0,95. Maka tingkat signifikannya adalah 5% A, yaitu 0,05. Kemudian dilanjutkan oleh teman saya yaitu Alaikal Falah. Yang ketiga yaitu statistik uji. Statistik uji yang digunakan dalam uji proporsi dua populasi adalah Z sama dengan P1 min P2 dibagi akar dari P kali 1 min P tutup kurung kali 1 per N1 plus 1 per N2, di mana P1 sama dengan X1 per N1, P2 sama dengan X2 per N2, dan P sama dengan X1 plus X2 per N1 plus N2. Untuk keterangannya, P1 adalah proporsi pada sampel 1, dan P2 adalah proporsi pada sampel 2. P adalah proporsi gabungan. X1 dan X2 adalah banyaknya sukses pada sampel 1 dan 2. N1 dan N2 adalah banyaknya sampel 1 dan sampel 2.
Yang keempat yaitu daerah kritis. Daerah kritis adalah daerah yang digunakan untuk menolak atau menerima H0 atau hipotesis awal. Titik kritis untuk uji dua arah adalah minus Z A per 2 dan ZA per 2. Sedangkan untuk uji satu arah adalah minus ZA untuk H0 bagi P1 lebih besar atau sama dengan P2 dan ZA untuk H0 di mana P1 lebih kecil atau sama dengan P2. Yang kelima, keputusan. Keputusan untuk uji dua arah adalah tolak H0 apabila Z lebih kecil dari minus ZA per 2 atau Z lebih besar dari ZA per 2. Keputusan untuk uji satu arah adalah yang pertama yaitu untuk hipotesis awal di mana P1 lebih besar atau sama dengan P2 dan untuk hipotesis 1 P1 lebih kecil dari P2. Tolak hipotesis awal apabila Z lebih kecil dari minus ZA. Dan yang kedua, untuk hipotesis awal P1 lebih kecil atau sama dengan dari P2 dan H1 P1 lebih besar dari P2. Menolak hipotesis awal apabila Z lebih besar dari ZA. Contoh kasus, mahasiswa jurusan pertanian ditugaskan untuk menguji formula pupuk terbaru untuk tanaman cabai. Mereka mengelompokkan tanaman-tanaman cabai menjadi dua kelompok. Kelompok tanaman cabai pertama diberi pupuk dan di kelompok tanaman cabai kedua tidak diberi pupuk. Dari total 250 batang tanaman cabai yang diberi pupuk, terdapat 15 batang yang mati. Sedangkan dari 200 batang tanaman cabai yang tidak diberi pupuk juga sama 15 batang yang mati. Dengan tingkat kepercayaan 95%, apakah pemberian pupuk formula terbaru pada cabai akan menjadi lebih baik daripada tidak diberi pupuk? Next. Oke, jadi dari soal di atas diketahui X1 dan X2 atau sampel yang mati terdapat 15. N1, N2, untuk N1 ada 250 sampel, N2 200 sampel. Untuk menyelesaikannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus menentukan terlebih dahulu hipotesis yang akan digunakan. Dari persoalan di atas ingin diketahui apakah pemberian pupuk formula terbaru pada cabai akan berdampak lebih baik daripada tidak diberi pupuk. Misalkan P1 adalah proporsi mati cabai yang diberi pupuk dan P2 adalah proporsi mati cabai yang tidak diberi pupuk, maka hipotesis pertama P1 lebih kecil dari P2. Dengan demikian, hipotesis yang digunakan adalah hipotesis awal P1 lebih besar atau sama dengan P2 dan hipotesis 1 P1 lebih kecil dari P2. Next. Yang kedua, tingkat kepercayaan. Telah disebutkan bahwa tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95%. Dengan demikian, tingkat signifikansinya adalah 5% atau alfa sama dengan 0,05. Kemudian yang ketiga, pengujian statistik uji merupakan uji proporsi dua populasi. Maka statistik uji yang digunakan adalah uji Z dengan rumus sebagai berikut. Dan sebelum menggunakan rumus tersebut, kita harus menentukan terlebih dahulu komponen-komponen yang akan digunakan. Di sini untuk P1 tadi X1 per N1 sama dengan 15 per 250, hasilnya adalah 0,06. Untuk P2 0,075, untuk P gabungan adalah 0,0667. Setelah diperoleh nilai-nilai tersebut, kita menghitung nilai Z menggunakan rumus Z. Z sama dengan 0,06 dikurangi 0,075 per akar dari 0,0667 dikali buka kurung 1 min 0,0667 tutup kurung dikali buka kurung 1 per 250 plus 1 per 200 tutup kurung. Hasilnya adalah minus 0,015 per 2,6293 dan hasil akhirnya adalah 0,057. Selanjutnya daerah kritis. Karena pengujian di atas adalah pengujian satu arah, maka tingkat signifikansi yang digunakan adalah alfa sama dengan 0,05. Dengan demikian daerah kritis adalah nilai di bawah Z
minus Z 0,05 sama dengan minus 1,645. Yang kelima, keputusan telah diketahui bahwa Z sama dengan minus 0,057 dan minus Z 0,05 sama dengan minus 1,645. Oleh karena itu, arena Z lebih kecil dari minus Z 0,05. Maka keputusannya adalah menolak hipotesis awal. Dan untuk kesimpulan, berdasarkan data pengujian pemberian dan tanpa pemberian pupuk formula terbaru pada cabai, maka dengan tingkat kepercayaan 95%, proporsi mati cabai yang diberi pupuk lebih sedikit dibandingkan proporsi mati cabai yang tidak diberi pupuk. Dengan demikian, pemberian pupuk formula terbaru pada cabai akan menjadi lebih baik daripada tidak diberi pupuk. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan maupun perkataan, kiranya mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.